Shalom, selamat pagi Happy SWOT Family. Bertemu lagi dengan saya di dalam renungan pagi SWOT Generation. Pagi ini judul renungan saya adalah Jangan Menipu Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami buka hati kami mau menerima rema yang daripada Engkau. Segala hal yang bukan daripada Engkau, segala paradigma yang salah, segala kesalahpahaman Tuhan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan bicara lewat hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik sarip-Mu Tuhan, biar hanya Engkau yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kerap kali kita seringkali menipu Tuhan, mendikte Tuhan, bahkan lebih parah, acap kali kita menuduh Tuhan. Terlebih di dalam hal perpuluhan. Di dalam Maleakhi 3 ayat 8, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan? Saya ada satu kali kesaksian di tahun 2001 ketika saya baru lahir di SWOT Generation. Itu saya datang ke SWOT itu di Maret 2001. Saat itu saya juga baru lahir di kantor saya. Menjelang mau setahun di kantor, saya satu ruangan itu kan berdua dengan Cici senior saya. Cici itu nanya, Mel, saya kan perpuluhan nih, gitu kan. Entah bagaimana saat itu ada pembahasan tentang perpuluhan. Dan si Cici nanya, begini, Mel, saya kan pernah saya perpuluhan. Perpuluhan itu wajib nggak? Wajib, saya bilang. Terus dia bilang, tapi saya nggak mau kasih ke gereja saya. Kenapa? Karena saya nggak percaya sama gereja saya. Saya nggak percaya sama pendeta di tempat saya beribadah. Terus saat itu karena saya masih baru, saya masih awam, saya nggak mengerti firman Tuhan. Saya cuma bilang gini, yang pasti sih dari zaman saya SMP, ketika saya udah mulai beribadah di gereja yang dulu, ketika hambanya dulu mengatakan kita barang siapa yang ada di sini harus perpuluhan, saya lakukan. Walaupun zaman dulu saya cuma perpuluhan 500 perak, 5.000 perak gitu kan, tapi saya perpuluhan. Nah, ketika si Cici itu nanya gitu kan, saya belum ngerti tuh waktu dia ngomong kayak gitu boleh atau tidak. Akhirnya saya bilang, boleh nggak saya tanya dulu sama pendeta saya gitu kan. Saya pulang ketika ketemu sama Bapak Gembala di sini, saya banyak berkonsultasi. Besoknya ketika hari Seninnya lagi gitu kan, saya ngobrol lagi dengan beliau. Cik, ternyata nih ya gitu kan, kata si Bapak Gembala di tempat saya, itu wajib hukumnya gitu kan. Karena apa yang sudah kita dapat dari semua hasil itu, kita cuma dikasih balikin ke Tuhan tuh 10%-nya gitu. Tapi si Cici ini masih ngotot, enggak, saya tetap nggak mau kasih. Sampai sekali waktu saya sambil berdoa nih gitu kan, Tuhan saya mesti ngomong apa nih, kok ini orang keras gitu kan. Akhirnya Tuhan kasih saya hikmat seperti ini. Ci nih, kan sekarang Cici udah kerja nih kan, terus kita kalau udah kerja, kita masih ada orang tua, kita harus kan wajib kasih ke orang tua kita, ya enggak? Dia bilang iya. Nah, ketika kita harus wajib memberikan kepada orang tua kita, tapi kita nggak kasih tuh ke haknya orang tua kita. Daripada saya kasih mama, kasih papa saya, lebih baik saya kasih orang lain. Bodoh nggak? Itu udah pasti bodoh. Jadi saya bilang kita harus utamakan dulu. Karena apa? Karena orang tua kita yang membesarkan kita. Kita dapat makan, kita dapat minum, kita dapat pendidikan ya dari mereka. Sama dengan kita saudara. Ketika kita beribadah, kita dapat makanan rohani, kita bertumbuh secara rohani, secara jasmani kita. Itu dari gereja kita. Dimanapun saudara ditempatkan, perpuluhan itu hukumnya wajib. Karena apa? Karena firman Tuhan yang berkata, bukan hambanya, bukan Bapak Gembala, bukan Bapak Pendeta, bukan saya, bukan rekan-rekan juga yang membawakan renungan, bukan. Tapi firman Tuhan yang mengatakan seperti itu. Jadi ingat saudara, Tuhan juga nggak pernah berhutang kepada kita. Saya alamin ini semua. Saya mengalami perpuluhan demi perpuluhan. Dari yang sedikit
Tapi itu 1/10-nya yang saya dapat. Nilai gaji saya berapa, saya coba kasih lebih daripada yang saya dapat dari itu. Apakah saya susah? Tidak. Saya juga mengajarkan suami saya bahwa, sayang, saya bilang, kita perpuluhan jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita hitung-hitungan, Tuhan akan balikin kayak gini. Hei Amel, coba hitung nafas kamu sekali tarikan berapa duit. Coba setiap detak jantung kamu, kalau aku uangin berapa duit. Coba setiap oksigen, setiap denyutan nadi, setiap aliran darah yang kamu dapat, itu berapa duit kalau diuangin. Apa kita akan bisa kembaliin itu semua buat Tuhan? Nonsense, saya yakin. Apa yang kita punya di bumi ini kita nggak bisa melampaui apa yang Tuhan punya. Kita ini ciptaannya. Kita dilahirkan Tuhan itu nggak ada apa-apanya. Ketika kita diberkatin Tuhan, apa salahnya kita mengembalikan 10%-nya buat Tuhan? Boleh lebih nggak? Boleh banget. Saya mau kasih Tuhan 20%, boleh. Saya mau kasih Tuhan 100%, boleh banget. Kenapa enggak? Tapi jangan bilang, wah masa gereja aja minta-minta duit, masa Tuhan aja hitung-hitungan. Tidak. Tapi kita sebagai manusia, sama seperti kita sebagai anak, kita tahu balas budi. Kita tahu bagaimana kita harus berattitude kepada Tuhan kita. Saya juga ajarin hal yang sama kepada anak-anak saya. Saya bilang 1/10 itu adalah apa yang kita bisa kembalikan buat Tuhan. Kurang nggak sebenarnya? Sangat kurang. Kita nggak bisa hitung-hitungan dengan Tuhan. Ingat, Tuhan itu pakarnya, ahlinya matematika. Jadi kita nggak bisa hitung-hitungan sama Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, pagi ini ketika kami mendengar tentang perpuluhan, jangan biarkan hati kami menjadi sakit, tapi jadikan hati kami, roh kami, jiwa kami menjadi taat, tunduk kepada firman-Mu. Bukan karena kami gak suka siapa yang membawakan renungan, bukan karena kami gak suka kepada Bapak Gembala atau siapapun yang membawakan tentang perpuluhan. Tapi kami adalah hamba, kami adalah manusia ciptaan-Mu. Kami harusnya mengerti firman-Mu, kami harusnya tunduk kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.